Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. 2.1 Kajian pesan mitos Naga Bidai. Kata mitos berasal dari kata Yunani yakni mitos atau myth dalam bahasa Belanda. Myth. Mitos adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional dan pada umumnya mitos menceritakan terjadinya alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya, deskripsi tentang para makhluk mitologis dan sebagainya. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religius atau ideal, untuk membentuk model sifat-sifat tertentu, dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komunitas. Klasifikasi mitos Yunani terawal oleh Euhemerus, Plato, Phaedrus, dan Sallustius, dikembangkan oleh para Neoplatonis dan dikaji kembali oleh para metografer zaman Renaissance seperti dalam Teologia Mythologica 1532. Mitologi perbandingan abad ke-19 menafsirkan kembali mitos sebagai evolusi menuju ilmu. Penyakit masa Max Muller atau penafsiran ritual magis yang keliru, James Frazer. Penafsiran selanjutnya menolak pertentangan antara mitos dan sains. Lebih lanjut lagi, Mitopedia sebagai novel fantasi, manga, dan legenda urban dengan berbagai mitos buatan yang dikenal sebagai fiksi, mendukung gagasan mitos sebagai praktik sosial yang terus terjadi. Pada mitos Naga Bidai ada pesan moral dan sebuah. Ini adalah cerita sejarah yang harus dirawat dan diketahui anak cucu. Sebab sejarah adalah identitas diri. Bagaimana kita ingin melangkah lebih maju atau kalau tidak kenal dengan diri sendiri. Sedangkan hal-hal buruk yang menimpa masyarakat karena kemunculan Naga Bidai hanyalah sebuah kebetulan saja, dan ini hanya dikait-kaitkan ke masyarakat dengan hewan keramat itu. Yang jelas, ada pesan sosial agar manusia bersahabat dengan lingkungan di sekitarnya. 2.2 Mitos Naga Bidai di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Mitos termasuk karya sastra lisan atau folklore yang tidak dituliskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklore diartikan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris yakni folklore, yang terdiri dari dua kata folk dan lore. Kata folk bermakna sekelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Sedangkan kata lore merupakan tradisi dari folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui salah satu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Di Indonesia, folklore begitu banyak yang memang terjadi karya sastra yang cukup banyak digemari. Ciri folklore kayak satu ada karya ini sastra lisan ini disebar luaskan dari mulut ke mulut, dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Folklore bersifat tradisional. Folklore menjadi milik bersama dari kelompok tertentu. Terus folklore mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama. Folklore mengandung pesan moral, dan terakhir, folklore mempunyai bentuk atau berpola yang bersifat pralogis, lugu, atau polos. Menurut Jan Harold Brunfart, ahli folklore dari Amerika Serikat, folklore dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu folklore lisan. Merupakan folklore yang bentuknya murni lisan, yaitu diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan. Folklore jenis ini terlihat pada bahasa rakyat adalah bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi di antara rakyat dalam suatu masyarakat, atau bahasa yang dijadikan sebagai sarana pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Pertanyaan tradisional teka-teki menurut Alan Dunbar, teka-teki adalah ungkapan lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur pelukisan dan jawabannya harus diterka. Yang D, puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu. Yang E, cerita prosa rakyat merupakan suatu cerita yang disampaikan secara turun-temurun.
F. Nyanyian rakyat adalah sebuah tradisi lisan dari satu masyarakat yang diungkapkan melalui nyanyian atau tembang-tembangan tradisional. 2. Folklore sebagian lisan merupakan folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore ini juga dikenal sebagai fakta sosial. Yang pertama, kepercayaan rakyat takhayul. Yang B, permainan rakyat disebarkan melalui tradisi lisan dan banyak disebarkan tanpa bantuan orang dewasa. Teater rakyat, tari rakyat, pesta rakyat, dan terakhir upacara adat yang berkembang di masyarakat didasarkan oleh adanya keyakinan agama ataupun kepercayaan masyarakat setempat. Folklore bukan lisan. Menurut folklore yang bentuknya bukan lisan tetapi cara pembuatannya diajarkan secara lisan, yaitu yang pertama arsitektur rakyat, prasasti bangunan suci. Arsitektur merupakan sebuah seni atau ilmu merancang bangunan. C. Kerajinan tangan rakyat, di awalnya dibuat hanya sekedar untuk mengisi waktu senggang dan untuk kebutuhan rumah tangga. E. Pakaian atau perhiasan tradisional yang khas dari daerah masing-masing. Selanjutnya, obat-obatan tradisional, kunyit dan jahe sebagai obat masuk angin. G. Masakan dan minuman tradisional. Konon di Sungai Siak ada naga bida atau ular raksasa yang panjangnya puluhan kilometer. Ada yang menyebutkan bahwa panjang naga bida itu sepanjang Sungai Siak mengalir. Ada pula menyebutkan bahwa panjang naga bida itu dari depan istana sampai ke Pekanbaru. Kabar bida ini biasanya mengubah wujud menjadi benda lain. Banyak yang menyebutkan bahwa ular bida pernah menjelma menjadi tikar dan pandan. Kalau diambil, sampan atau perahu kita bisa tenggelam akibat kekuatan gaib dari naga bida ini. Sesungguhnya seperti apa bentuk fisik naga bida itu dan kapan pula dia muncul, memang tidak ada yang bisa menggambarkan secara detail tentang hewan yang satu ini. Namun dari beberapa cerita legenda, baik di tanah Melayu dan negeri Cina, sosok bida ini digambarkan seperti ular berkepala naga. Naga bida disebut bersayap sehingga bisa terbang kemana-mana. Cerita ini yang berkembang dari mulut ke mulut khususnya di tengah masyarakat Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. 2.2 Kajian pustaka. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui keaslian dari karya ilmiah. Kajian yang dimaksud adalah merupakan kajian pustaka. Ini berbentuk sumber makalah, skripsi, buku, jurnal, tulisan lepas, dan internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi masalah yang diteliti oleh peneliti. Dikarenakan belum ada penelitian menganalisis pesan mitos naga bida di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul menganalisis pesan mitos naga bida di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Di dalam program studi sastra Melayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Rancang Kuning belum ditemukan adanya kajian menganalisis pesan mitos naga bida di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.